Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi, pada Mbak Kinkin, di sini izinkan kami selaku kelompok 3 untuk mempresentasikan teori komunikasi dengan judul Relation Development. Di sini izin perkenalkan, saya Muhammad Anugrah Saputra selaku moderator. Seperti yang kita tahu, kalau kereta cepat dari Jakarta ke Bandung bisa dibilang kereta Wus, yang dimana jarak tempuhnya cuma sekitar 30 sampai dengan 40 menit. Dan proyek itu berkolaborasi strategis antara pemerintahan Indonesia dan Cina melalui perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Ternyata yang kita tahu proyek ini tuh menelan biaya sekitar 5,5 miliar US dollar dan mulai beroperasi pada 2023. Nah, disinilah kita akan membahas terkait hubungan apa sih sama pembelajaran ini dengan teori-teori komunikasi. Oke, sebelum saya lanjut, izin untuk memperkenalkan diri. Di sini dengan ada saya sendiri, izin perkenalkan kembali Muhammad Anugrah Saputra dari nomor urut 23 dan ada rekan-rekan saya. Saya Almira Vita dari kelas B. Saya Grisel dari nomor urut 14. Saya Muhammad Genska dari nomor urut 26. Perkenalkan, nama saya Muhammad Inandia Janur Pratama dari kelas B, nomor urut 27. Dan saya Muti Hafiz Fadila dari nomor urut 31. Oke, baik. Berikutnya yuk kita simak pembahasan intinya. Dan untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya yaitu Almira. Kepada Almira dipersilahkan. Oke, Sigara. Oke, kita mulai dengan teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction theory. Nah, teori ini tuh berfokus pada bagaimana individu atau pihak-pihak yang baru berinteraksi untuk berusaha mengurangi ketidakjelasan di awal hubungan. Nah, dalam teori pertama ini tuh ada tiga cara untuk melakukannya. Yang pertama itu dengan cara pasif, di mana kita hanya mengamati perilaku pihak lain tanpa interaksi langsung seperti melihat bagaimana mereka bertindak. Yang kedua ada dengan cara aktif, di mana kita mencari informasi dari pihak ketiga atau sumber publik seperti membaca dokumen atau data pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan cara interaktif, di mana kita berkomunikasi secara langsung melalui rapat, negosiasi, atau percakapan. Nah, kalau dikaitin dengan kasus kita, yaitu kereta cepat atau WUSH, di mana pada tahap awal kolaborasi antara Indonesia dan Cina, pasti ada banyak ketidakpastian karena adanya perbedaan tata kelola, teknologi, dan budaya. Nah, untuk mengatasi ini, kedua belah pihak mereka secara intensif berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian atau membangun rasa saling percaya. Saya balikan ke Gara. Oke, baik. Terima kasih Almira. Untuk selanjutnya adalah pembahasan dari teman saya yaitu Muhammad Giska. Kepada Giska kami persilahkan. Baik, terima kasih Gara selaku moderator. Selanjutnya adalah teori penetrasi sosial atau social penetration theory. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah hubungan berkembang dari interaksi yang dangkal menjadi lebih intim melalui proses keterbukaan diri. Teori ini menggunakan metafora bawang berlapis untuk menggambarkan kepribadian. Di lapisan pertama, yang terluar adalah informasi yang dangkal seperti penampilan atau kebiasaan umum. Lalu yang kedua adalah lapisan tengah berisi sikap dan pendapat yang biasa kita bagikan ke teman kita. Yang ketiga adalah lapisan inti adalah bagian terdalam, berisi kepercayaan, nilai, dan ketakutan yang hanya kita bagikan kepada orang-orang yang sangat kita percaya. Dalam proyek kereta api cepat ini, teori ini sangat relevan pada level antar organisasi. Saat berkolaborasi, Indonesia dan Cina mulai membuka lapisan informasi tentang sistem kerja, teknologi, dan strategi masing-masing. Keterbukaan ini membantu mereka untuk mencapai hubungan kerjasama mereka yang stabil, transparan, dan jujur. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Giska atas pemaparannya. Berikutnya kami persilakan Januar untuk bahas teori yang ketiga. Baik, terima kasih Gara selaku moderator. Berikutnya adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori ini berpendapat bahwa semua hubungan didasarkan pada pertukaran antara biaya atau cost dan juga imbalan atau reward. Imbalan sendiri bisa berupa keuntungan finansial atau peningkatan citra, sementara biaya sendiri bisa berupa waktu, tenaga, atau konflik. Ada dua prinsip utama dalam teori ini. Yang pertama adalah comparison level, yaitu standar subjektif kita untuk menilai apakah sebuah hubungan ini layak. Dan yang kedua adalah comparison level for alternatives, yaitu penilaian apakah ada alternatif hubungan lain yang lebih baik. Dalam konteks kereta cepat Jakarta Bandung ini, proyek ini adalah sebuah pertukaran antara biaya dan imbalan. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina mendapatkan imbalan seperti peningkatan citra dan juga pertumbuhan ekonomi, tapi juga menanggung biaya besar dan juga risiko politik. Masyarakat juga perlu mengevaluasi proyek ini dari segi keuntungan, seperti lapangan kerja dan transportasi cepat, dan kerugian seperti penggusuran lahan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Januar atas pemaparan teori social exchange. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan tentang teori terkait relational of dialectics yang akan dipaparkan oleh saudari Grisel Saka Irawan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang kita bahas teori dialektika relasional atau relational dialectics theory. Teori ini melihat hubungan sebagai sesuatu yang tidak statis, tetapi terus berubah karena adanya ketegangan antara keinginan yang saling bertentangan. Ada 3 dialektika utama. Yang pertama ada integrasi pemisahan. Keinginan untuk dekat dengan pasangan atau partner kolaborasi versus keinginan untuk memiliki ruang sendiri. Yang kedua ada stabilitas perubahan. Keinginan untuk prediktabilitas dan rutinitas versus keinginan untuk spontanitas dan hal baru. Yang ketiga ada ekspresi privasi. Keinginan untuk terbuka versus keinginan untuk menjaga privasi. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung juga menunjukkan pergulatan ini antara pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya, ada ketegangan antara kebutuhan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan dengan hak masyarakat atas lahan dan ganti rugi. Selain itu ada juga ketegangan antara kerahasiaan data proyek dengan tuntutan masyarakat untuk transparansi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Grisel Saka atas pemaparannya. Selanjutnya adalah paparan terakhir nih teman-teman, yang akan dipaparkan oleh saudari Mutia Hafiz Fadilah terkait communication privacy management. Kepada saudari Mutia, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Gara atas kesempatannya. Selanjutnya yang terakhir adalah teori manajemen privasi komunikasi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana individu mengelola batas antara informasi pribadi dan informasi yang bisa dibagikan. Nah, ada 5 prinsip utama, yaitu yang pertama kepemilikan informasi. Individu merasa memiliki hak eksklusif atas informasi pribadi mereka. Yang kedua, aturan privasi. Setiap orang membuat aturan tentang kapan dan kepada siapa informasi tersebut mereka putuskan untuk membagikan. Nah, yang ketiga yaitu ada pemilik bersama atau co-owner. Ketika informasi dibagikan, penerima menjadi pemilik bersama dan punya tanggung jawab moral untuk menjaganya. Jadi tidak bisa sembarangan untuk diberikan informasi begitu saja. Nah, yang keempat yaitu koordinasi. Diperlukan koordinasi untuk menyepakati batasan informasi-informasi yang diberikan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada pelanggaran batas atau boundary turbulence. Nah, prinsip ini adalah konflik terjadi ketika aturan privasi dilanggar yang dapat merusak kepercayaan. Oke, dalam proyek kereta api cepat ini, teori ini relevan dalam konteks kerahasiaan data proyek. Nah, pihak proyek
itu memiliki informasi sensitif terkait teknis dan keuangan. Sementara itu, masyarakat menuntut transparansi, menciptakan dilema antara menjaga privasi dari informasi internal dengan tuntutan publik untuk keterbukaan. Pelanggaran batas ini dapat memicu konflik dan krisis kepercayaan. Oke, mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mutia Hafiz atas pemaparannya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan pemaparannya dan sini saya selaku moderator izin menyimpulkan terkait pemaparan dari teman-teman. Yang pertama, URT menjelaskan bagaimana Indonesia dan Cina membangun kepercayaan di awal melalui komunikasi yang insentif. Kedua, SPT menganalisis bagaimana kolaborasi mereka tuh berkembang dari pertukaran informasi dasar ke kerjasama yang lebih mendalam. Ketiga, SET menggambarkan proyek ini sebagai pertukaran antara biaya dan imbalan, baik di level pemerintah maupun di masyarakat. Lalu RDT menyoroti ketegangan antara konflik wacana antar berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. CPM menjelaskan dinamika pengolahan informasi dan privasi serta transparansi dalam proyek berskala besar. Oke, jadi kita bisa tahu nih kalau setiap teori komunikasi itu memberikan lensa yang unik untuk bisa kita memahami dinamika komunikasi yang kompleks dalam kasus proyek kereta cepat. Pada akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan dari sebuah kolaborasi yang besar. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Cok? Stop record.